Takjub dengan perkembangan besar timnas Indonesia. Pelatih Argentina ini yakin Indonesia akan lolos ke Piala Dunia tahun depan, Lionel Scaloni. Padahal 2 tahun lalu kami ke sana mereka masih berantakan. Bahkan Vietnam saja mengakui dan respect dengan pencapaian timnas U17 di Piala Asia. Bisa-bisanya pelatih Singapura ini sebut itu adalah hal biasa. Sutomo Ogura, biasa saja, tidak ada yang impresif. Dapat warning keras. Timnas U17 Korea diwajibkan menang atas Indonesia di babak 8 besar. Kalau sampai kalah akan dapat hukuman berat. Netizen, untung deh kita hidup di Indonesia. Dua tahun lalu, Argentina sempat menyambangi Indonesia di Jakarta dalam rangka pertandingan uji coba yang memang juga masuk dalam kalender FIFA. Hal itu cukup mengejutkan sebenarnya, karena sebelum-sebelumnya itu hanya dianggap sebagai gosip dan rumor belaka, tapi akhirnya kenyataan. Yaps, Erick Thohir di bawah kepemimpinan PSSI saat itu, berhasil membawa Argentina dan rombongannya ke Indonesia. Kedatangan Argentina itu pun menjadi angin kedua yang membuka kiprah Indonesia bersaing di level Asia bahkan dunia. Sebelumnya, dan saya yakin hampir dari kalian semua juga setuju, kalau momen paling epik di kebangkitan timnas Indonesia adalah saat lolos dramatis ke Piala Asia 2023 lewat jalur kualifikasi di Kuwait. Yaps, saat itu Indonesia harus melewati babak kualifikasi, dan hasilnya Indonesia berhasil finish dengan status runner-up di bawah Jordania yang saat itu juara grup. Saat itu juga, sepak bola Indonesia terutama timnas kian naik pesat. Hingga pada akhirnya, saat ini Indonesia berada di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan masih berpeluang besar lolos ke Pildun. Hal itu juga yang dikomentari oleh pelatih Argentina Lionel Scaloni, yang menyebut kalau saat ini timnas Indonesia sudah berkembang sangat pesat. Berbeda dengan situasi 2 tahun lalu, yang mana memang saat itu beberapa pemain diaspora yang ada saat ini belum bergabung, dan terbilang masih cukup lemah. Lionel Scaloni juga menyebut, kalau Indonesia naik pesat sejak pertemuan dengan mereka, dan dia tidak menyangka, kalau tim Indonesia yang 2 tahun lalu cukup bapuk, sekarang berada di round 3 dan berpeluang besar ke Piala Dunia. 2 tahun lalu kami pernah di sana dan bermain di hadapan puluhan ribu supporter. Saya harus akui kalau supporter mereka sangat gila, dan atmosfer di sana memang sangat luar biasa, ucap Scaloni. Tentu saat itu kekuatan mereka masih belum cukup baik. Berbeda dengan sekarang karena mereka banyak dihuni pemain keturunan dari Eropa. Itu membuat tim mereka semakin kuat, dan mereka punya peluang besar ke Piala Dunia. Tentu, tidak ada yang tidak mungkin saat ini. Federasi mereka saya lihat sangat serius, dan pertandingan 2 tahun lalu adalah pertandingan yang membuat awal kebangkitan mereka, tutupnya. Bahkan Vietnam saja mengakui dan respect dengan pencapaian timnas U17 di Piala Asia. Bisa-bisanya pelatih Singapura ini sebut itu adalah hal biasa. Sutomo Ogura, biasa saja, tidak ada yang impresif. Indonesia memang sudah memastikan lolos ke Piala Dunia U17 di laga kedua melawan Yaman kemarin, dan tidak perlu menunggu hasil laga lain di grup yang sama, karena secara hitungan Indonesia menang head-to-head. Yang lebih impresif, Indonesia mengunci laga itu dengan hasil maksimal, dengan berhasil membantai Yaman 4-1. Tidak cukup sampai di sana, di laga terakhir melawan Afghanistan, Indonesia juga berhasil menang 2-0, sekaligus menjadikan Indonesia dan Uzbekistan sebagai 2 tim di Piala Asia ini yang menyapu bersih semua laga dengan kemenangan. Yaps, Indonesia berhasil menyapu bersih 3 laga, mengalahkan Korea Selatan, Yaman dan juga Afghanistan, dan menjadikan timnas Indonesia U17 juara grup. Di babak 8 besar, Indonesia akan berhadapan dengan runner-up grup D, yang kebetulan diisi oleh Korea Utara. Dengan torehan timnas junior Indonesia di Piala Asia ini, yaitu lolos 8 besar dengan sempurna, lalu memastikan 1 slot tampil di Piala Dunia U17 2025 ini di Qatar, membuat negara ASEAN lainnya nampak memuji. Salah satu negara ASEAN yang memuji kiprah timnas U17 kita kali ini adalah Vietnam, yang mana mereka tidak segan mengakui kalau perkembangan timnas Indonesia kali ini sungguh luar biasa. Bahkan mereka membandingkan dengan pasukan Nguyen muda, yang hanya jadi juru kunci di grup B dan tanpa kemenangan. Media Soha mengatakan, kalau Indonesia punya masa depan cerah bersama timnas junior kali ini, dengan catatan yang cukup serius asal mereka mampu tampil konsisten dan menjaga performa. Indonesia U17 tampil impresif dari perkiraan banyak orang di turnamen besar ini. Mereka berada di Piala Dunia U17 tahun ini di Qatar,
dan berhasil mengunci 3 kemenangan bersih di grup C, tulis media Soha. Membandingkan mereka dengan anak-anak Vietnam yang gagal, tentu mereka punya mental yang lebih baik. Bahkan tim kami hanya menjadi juru kunci dan memupus harapan ke Piala Dunia Junior. Ini adalah perkembangan besar bagi sepak bola mereka, dan sebuah kemunduran bagi sepak bola kami. Masa depan sepak bola mereka luar biasa. Bersama tim ini sampai senior mungkin bisa akan menakutkan di masa mendatang. Mereka akan terus berkembang dan memperbaiki segala kekurangan. Jika tetap menjaga performa, mereka akan berhasil, lanjut Soha. Sementara itu, pelatih timnas Singapura Sutomo Ogura menilai, kalau penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U17 terbilang biasa saja. Dia menyebut meskipun berhasil lolos ke 8 besar dan Piala Dunia, itu bukan sesuatu yang impresif. Tidak. Itu biasa saja. Tidak ada yang impresif terkait pencapaian itu, ucapnya. Dapat warning keras. Timnas U17 Korea diwajibkan menang atas Indonesia di babak 8 besar. Kalau sampai kalah akan dapat hukuman berat. Netizen, untung deh kita hidup di Indonesia. Besok malam, akan terjadi laga super ketat-ketar antara Timnas Korut versus Timnas Korup. Begitu sih komentar netizen di Instagram. Yaps, Indonesia akan melawan Korea Utara di babak 8 besar. Dan akan jadi laga yang sangat krusial. Dibanding Tajikistan, Korea Utara memang dianggap lebih lemah, dan netizen juga senang karena akhirnya harus bertemu dengan pasukan Kim Jong-un. Korea Utara yang selama ini dianggap diktator, tentu akan mendapat tekanan dari pemerintahnya untuk bisa memenangkan laga ini. Apalagi ini adalah laga penting untuk tetap melangkah jauh ke semifinal bahkan final. Dan kabarnya, Korea Utara diwajibkan menang atas Indonesia besok malam, karena kalau kalah akan mendapatkan hukuman berat. Netizen pun mengomentari itu dengan sarkas dan gurauan, yang menyebut kalau mereka beruntung tinggal di Indonesia. Karena tentu, kita semua hampir tahu kalau gaya pimpinan dari Kim Jong-un sangat ngeri-ngeri sedap. Kalau kalahin Korut, auto dirudal sama opa Kim Jong-un gak sih? Tulis akun Rivaldi 23. Ini gue yakin kalau Korut kalah, pasti bakal dicambuk opa Kim Jong-un. Untung sih kita tinggal di Indonesia. Tulis akun Mahyadi. Wah, gimana pendapat kalian guys? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah.